Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada kalimat yang lebih layak yang membasahi lisan kita di subuh kali ini kecuali kalimat syukur kepada Allah yang telah memberikan keimanan kepada kita di tengah banyaknya orang-orang yang masih di atas kekufuran, yang telah membangunkan ruh-ruh kita untuk melakukan ketaatan, cinta kepada kebaikan, berhalwat di atas, berdua-duaan kepada Allah, menyesali dosa-dosa, mengerti tentang hakikat kehidupan, rindu kepada Allah Azza wa Jalla. Itu seluruhnya kecuali rahmat dan kasih sayang Allah atas seorang hamba. Kemudian semoga Allah memberikan kembali rahmat dan hidayahnya kepada kita untuk duduk sejenak mensucikan hati kita dari segala penyakitnya, yang alhamdulillah kita sudah ke 46 dari 100 sebab yang merusak persaudaraan. Mi'atul mufsidati fil ukhuwah, 100 sebab yang merusak persaudaraan seseorang. Yang alhamdulillah di pertemuan kali ini yang ke-46, kadbul akhi ala akhihi, seseorang berdusta atas saudaranya. Jadi di antara yang merusak persaudaraan antara satu dengan yang lainnya, ketika satu mendustakan yang lainnya, atau yang lainnya mendustakan yang satu. Entah dia mendustakan tentang keberadaannya, atau dia mendustakan hartanya, atau dia mendustakan apa saja, sehingga terjadi pengkhianatan atau kedustaan yang hanya bercanda. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan dalam hadis Abdullah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Tirmizi dan Imam Ahmad dalam musnadnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujuri wa innal fujura yahdi ilan nari wa ma yadalu ar-rajulu yaksibu wa yataharra al-kadhiba hatta yuktaba indallahi kadzaban. Kata Nabi, hati-hati kalian terhadap ucapan dusta, terhadap sifat dusta, karena sesungguhnya kedustaan itu akan mengantarkan seseorang kepada kefajiran, dan kefajiran akan mengantarkan seseorang ke neraka Allah. Dan seseorang tidaklah senantiasa berdusta kecuali Allah akan menjadikan dia sebagai pendusta. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi itulah yang kata Nabi di riwayat lain, bahwa seseorang kalau berdusta, ya, dia akan mendatangkan kedustaan yang lain, sampai bisa jadi untuk mendustai, menutupi kedustaan yang satu, dia lagi berdusta sehingga kedustaan kedua, tutupi lagi kedustaan ketiga, dia tutupi lagi kedustaan yang keempat. Begitulah yang terjadi. Yang ketika kita melihat manusia, apalagi kedustaan pemberkasan, ya, itu banyak sekali. Dia tutupi namanya orang, dia ganti namanya, dia ganti ahli warisnya, dia ganti. Akhirnya banyak kedustaan.
Ataukah dalam jualan barangnya barang rusak, dia tutupi, dia apa, akhirnya banyak kedustaan. Kemudian yang ke-47 kata Syekh, di antara yang merusak persaudaraan, al-qiyamu anhu qabla an yukmil hadithahu. Seseorang berdiri sebelum saudaranya menyempurnakan pembicaraannya. Jadi kalau dia berbicara bersama saudaranya, kemudian dia berdiri meninggalkan saudaranya, ya, maka ini juga diantara yang merusak persaudaraan. Tapi tentunya ini bukan hanya satu sisi. Seseorang yang berbicara atau yang bertamu atau yang ditamui, itu hendaknya juga melihat keadaan. Di jam berapa dia bertamu, di jam berapa dia berbicara. Yang mungkin saudaranya dia tinggalkan, harus dia berbaik sangka. Ketika dia ditinggalkan, mungkin saudaranya yang mendengarkan ada hajat yang mendesak sehingga dia meninggalkannya. Akan tetapi asalnya seseorang kalau berbicara di depan saudaranya, hendaknya sang pendengar, selama bukan dosa dan maksiat kepada Allah, hendaknya dia bermuka senyum mendengarkan. Apalagi kalau keluhan, biarkan saudaranya dia menghempaskan seluruh keluhannya, yang kalau dia seorang penasehat atau bisa membantunya, maka hendaknya ia membantunya. Yang inti maka dari itu Nabi saja sallallahu alaihi wasallam pernah ditegur ketika Nabi ingin berdakwah kepada orang-orang pembesar Quraisy. Kemudian datang Ummi Maktum ingin bertanya, ingin berbicara. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berpaling. Ini juga diantara sebab yang merusak persaudaraan. Yang kata Syekh al-abus fi wajhi akhi, seseorang bermuka masam di depan saudaranya. Jadi kalau tadi seseorang sudah berdiri sebelum selesai pembicaraan saudaranya, itu mampu merusak persaudaraan. Kemudian yang ke-48, seseorang bermuka masam. Maka dari itu Nabi ditegur. Kata Allah Azza wa Jal, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Sungguh ada seseorang yang bermuka masam, yaitu Rasulullah, ketika datang seorang laki-laki yang buta, yaitu Ummi Maktum, sebagaimana yang dinukil oleh Ibnu Katsir rahimallahu ta'ala. Kemudian diantara yang merusak persaudaraan, at-tadakhul fi khususiyatil akhi. Seseorang masuk di urusan secara privasi khusus atas saudaranya. Kalau kita privasinya atau menjaga rahasia-rahasia atau pribadi, urusan pribadinya, entah masalah keluarga, masalah ekonominya. Ada juga orang yang memang terbuka, tapi ada sebagian manusia dia tidak terbuka, dia tidak ingin ditahu. Kalau istilahnya orang Makassar, punanakil yo janak ketummo, temo mesti marai, langan rekan renacek latihan jari masalah jelas dengan yang istilah. Ini ada sebagian orang, kita harus paham. Terkadang ada sebagian orang kalau permasalahan pribadi dia tidak terbuka. Ada orang sebagian, semakin orang tertutup semakin dia gali. Ini juga bisa merusak persaudaraan. Maka dari itu seseorang harus pandai dia melihat dengan siapa bergaul. Kalau ada orang yang dia tidak suka masalah pribadinya itu digali, maka hendaknya dia tidak menggalinya, tidak perlu mengetahuinya. Tidak perlu, kalau istilah anak gol GR, gila urusan. Ini juga bisa mampu merusak persaudaraan. Yang kemudian yang ke-50, kata saya di antara yang merusak persaudaraan, tattabi'u atharatihi. Seseorang mengikuti aurat-aurat saudaranya, kekurangan-kekurangan saudaranya. Jadi memang dia mengikuti. Oh ini memang anu ini. Oh ini anu memang ini. Oh orang ini anu. Sengaja dia ikuti. Dia tahu kehidupannya bagaimana, aibnya apa. Akhirnya terjadilah permusuhan yang lebih besar. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam kabarkan, fa innahu man tattaba auratahum tattaba Allahu auratahum.
Barang siapa yang mengikuti aib-aib kekurangan saudaranya, maka Allah juga akan mengikuti aib-aibnya. Wa man tattaba'a Allahu awratahu yufaddihahu walau fi jawfi baitihi. Dan barang siapa, Allah ingatkan, yang mengikuti aurat-aurat saudaranya, maka Allah akan nampakkan aurat-auratnya, aib-aibnya, walaupun dia berada di dalam rumahnya. Ini yang bisa kita berikan dan ingatkan tentang 5 perkara yang bisa merusak persaudaraan. Yang pertama, seseorang berdusta terhadap saudaranya. Yang kedua, seseorang berdiri sebelum sempurna pembicaraan saudaranya atasnya. Kemudian yang ketiga, seseorang bermuka masam di hadapan wajah saudaranya. Kemudian seseorang masuk di privasi permasalahan pribadi saudaranya. Kemudian seseorang yang mengikuti aurat saudaranya. Tentunya ini tidak asing lagi kita melihat di tengah masyarakat. Tidak sedikit yang menjadikan pertengkaran, yang menjadikan permusuhan, yang menjadikan perkelahian, bahkan terjadi pembunuhan karena sebab ini. Ini apalagi kita berada di atas media sosial. Kita lihat aib saudara kita, kemudian kita share, kemudian diketahui oleh semua orang. Ketika auratnya sudah ditahu, ketika kekurangannya sudah ditahu, barulah kita minta maaf. Apalagi kalau seluruh penjuru dunia sudah tahu. Ini tentunya bisa mencontreng kehormatan saudara kita dan menyakitkan hati saudara kita, yang akhirnya terjadi permusuhan di antara kita. Dan itu termasuk di antara dosa dari dosa besar ketika kita menggoreskan dari aurat dan kehormatan saudara kita. Ini yang bisa kita berikan dan ingatkan. Semoga memberikan manfaat dan penambahan kepada kita. Sekali lagi kita ingatkan, kita senantiasa mengkajikan tentang tazkiyatun nafs, konsep penyucian jiwa, penyucian hati. Karena sekali lagi tidak ada yang selamat kecuali illa man atallaha biqalbin salim, kecuali siapa yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Selamat hatinya dari noda-noda yang menodai hatinya dari dosa-dosa dan maksiat. Ini yang bisa kita berikan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.